Mari berbakti di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Siap memuji? Amin. Kita akan memuji Tuhan. Yang pertama adalah berhembusnya Roh Kudus. Tuhan Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan, Engkau memberikan kami karunia hari lepas hari, dan terlebih Tuhan hari ini khusus Tuhan kami semua boleh hadir di tempat ini untuk mendengarkan firman-Mu dan urapi Tuhan hamba-Mu yang akan membawakan firman Pastor Robi. Tuhan pimpin, kuasai dengan Roh-Mu yang kudus. Tuhan ampuni segala kesalahan dan dosa kami sehingga kami boleh layak ada di tempat ini, dan kami percaya Tuhan boleh pimpin satu persatu kami yang berada di sini, baik jemaat yang belum datang dan semua pemimpin pujian, pemain musik. Tuhan boleh pimpin semuanya satu persatu. Urapi Tuhan ruangan ini dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mendengarkan firman dan melaksanakannya dengan baik.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, in moment like this, Tuhan senang memberikan yang terindah. Mari kita akan menyanyikan satu lagu ini. In moment like this, I sing out the song. I sing out the song to Jesus. In moment like this, I lift up my head. I lift up my head to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love in moment like this, I sing out a song. I sing out a song of Jesus. In moment like this, I lift up my head. I lift up my head to the Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I Saya membawakan satu lagu yang sukuku bangga Bapak. Itu teknis narasi dari Koani. Sukuku bangga Bapak, punya Allah seperti Engkau. Sukuku bangga akan segala permohonanmu. Saya ingin aku hidup
Biar kita selalu diberkati anak cucu kita. Mari kita akan menyanyikan. Begitu besar begitu besar kasih Allah pada kita. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan surga. Bagi orang yang percaya, anak cucunya pastinya akan menderita. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Begitu besar diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Yang merendahkan dan meninggikan surga. Berbahagialah bagi orang yang percaya. Anak cucunya pasti tidak akan meninggalkan. Karena Allah menggenapi firman-Nya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Kita sudah memuji Tuhan. Kita akan masuk ke dalam ruang kudus. Kita akan siap untuk mendengarkan firman yang akan dibawakan oleh Tuhan. Mari kita akan masuk ke ruang Maha Kudus. Sembah dari hati kita yang terdalam. Kita akan memuji Dia. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk
sekalian, selamat siang. Mari kita bersama-sama sehati masuk di dalam doa untuk penyampaian firman Tuhan, meminta Roh Kudus mengiluminasikan firman yang akan diuraikan sehingga menjadi berkat bagi setiap kita, dan kita pulang dengan mengalami transformasi oleh karena firman dan kehadiran Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, memang Engkau adalah Allah yang bertahta di surga yang begitu mulia dan kudus. Ya Tuhan, Engkau adalah api yang menghanguskan, dikatakan oleh kitab Ibrani. Tetapi kami bisa menghampiri Engkau, kami bisa bersekutu dengan Engkau di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat dan Pengantara kami. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang telah Engkau anugerahkan, yang telah kami terima. Bapa di surga, ampuni kami dan siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Tenangkan kami, berikan kami telinga dan hati seorang murid, sehingga kami bukan hanya mendengar firman-Mu untuk mengkritiknya, tetapi mendengar firman-Mu untuk mentaatinya, sehingga kami mengalami pertumbuhan kerohanian yang boleh membuat kehidupan kami menjadi garam dan terang di dalam dunia yang gelap ini. Berkati penyampaian firman-Mu, urapi hamba-Mu di dalam segala keterbatasannya, supaya dia dipakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan dan memberkati jemaat dan dirinya sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara sekalian, pertama-tama selamat hari kenaikan Tuhan Yesus. Ini minggu adalah minggu kenaikan Tuhan Yesus. Tapi minta maaf, saya tidak khotbah tentang kenaikan Tuhan Yesus, karena seharusnya saya khotbah itu tanggal 31, tapi diajukan karena ada rekan hamba Tuhan yang berhalangan pada hari ini. Saudara sekalian, kita akan merenungkan satu topik yang saya beri judul Macam Apa Imanmu. Ya, minta tolong di terima kasih. Ya, saudara sekalian, kita bersama-sama akan membaca dari Markus pasal 9 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang 29. Satu bagian yang cukup panjang, tapi saya memang sengaja tidak mau memotong-motongnya supaya kita memperoleh satu gambaran yang menyeluruh tentang kisah ini. Latar belakangnya adalah Tuhan Yesus baru saja dipermuliakan di atas gunung. Dia baru saja mengalami transfiguration, di mana ketiga murid utamanya itu sungguh-sungguh terbelalak, terkesima menyaksikan bahwa ternyata guru mereka itu tidak seperti orang biasa. Dan kemudian ketika mereka turun gunung, mereka mengalami kejadian yang dikisahkan di dalam Markus pasal yang ke-9 ayat yang 14 sampai 29 ini. Saudara, mari kita membaca bagian ini bertanggapan. Saya akan membacakan ayat genap, ayat 14. Kemudian Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian membacakan ayat ganjil, ayat 15 dan seterusnya. Minta tolong membaca tidak perlu seperti balapan mobil Formula F1, ya, tapi kita membacanya dengan yakin akan firman Tuhan ini. Demikianlah firman Tuhan, Markus pasal yang ke-9 ayat 14 sampai 29. Ayat 14. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali kepada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid lain itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan tegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, benar kami berdoa kepadamu, karena Dia kerasukan roh dan menyucikan Dia." Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertekan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku sabar dengan kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya.
Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Seberapa berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya." Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jawab Yesus, "Katakanlah, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat Orang-orang banyak makin berkerumun, dia menutup wajah itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memberitakan kau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga orang banyak berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangkitkannya, lalu dia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu bersama-sama?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Setiap kita yang membaca, merenungkan, dan kemudian melakukan firman dengan mengandalkan kekuatan Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, kita akan diberkati. Haleluya. Saudara sekalian, ada banyak orang yang mengalami sakit, dirinya sendiri atau keluarganya. Saat ini salah seorang teman dekat saya, teman jalan pagi saya, anggota ICC, anaknya pada Sabtu yang lalu itu kena stroke dan sekarang ini masih di ICU. Ini adalah salah satu kisah dari begitu banyak kisah. Ada orang tua dikisahkan yang sedang di ICU, anaknya terbaring dengan alat bantu nafas. Dokter sudah mengatakan kemungkinan sembuh dan bertahan hidup sangat kecil. Namun ketika ditanya, apakah Anda masih berharap, orang tua dalam hal ini ibunya itu menjawab, saudara sekalian, "Saya tidak tahu apa yang akan terjadi, tetapi saya tetap berdoa. Saya tidak punya apa-apa lagi selain Tuhan Yesus." Saudara sekalian, ketika kita melihat apa yang dikatakan sebagai jawaban ibu ini, kita tentunya mengatakan dia bukan orang yang tidak punya iman, bukan? Dia seorang yang masih punya iman. Tetapi imannya bukan iman yang sempurna. Ia tidak mengatakan aku percaya 100%. Dan ini bukan iman yang tanpa air mata. Tetapi inilah iman yang walaupun tidak sempurna, tetap iman yang bertahan sekalipun melemah, sekalipun menghadapi ketidakpastian, tapi tetap berdoa kepada Tuhan. Saudara, saya percaya inilah refleksi kehidupan iman kita, iman saudara dan saya. Saya percaya tidak akan ada saudara yang mengatakan iman gua 100%. Ada yang berani mengatakan itu, saudara sekalian? Enggak. Kita jujur pasti mengatakan, ya saya punya iman, karena saya adalah orang Kristen, orang yang beriman. Tapi iman saya seringkali itu diwarnai dengan kekhawatiran, kelemahan, pertanyaan-pertanyaan yang membuat iman itu bergumul, saudara sekalian. Saudara sekalian, mungkin iman macam inilah yang terlihat di dalam kisah yang tadi kita sama-sama baca di dalam Markus pasal yang 9 ayat yang 14 sampai 29 itu. Di dalam kisah ini, saudara sekalian, kita tidak melihat iman yang spektakuler, bukan?
iman yang heroik, iman yang luar biasa monumental. Namun sebaliknya, di dalam diri seorang bapak ini, kita melihat iman yang lemah, melemah, yang hampir pudar mungkin. Iman yang bercampur aduk dengan keraguan. Iman yang sedang diuji. Dan sepertinya bisa tidak lulus uji, bukan? Saudara sekalian, pertanyaan untuk setiap kita, macam apa iman kita? Iman Bapak ini saya yakin mewakili iman orang Kristen, iman kita pada umumnya. Oleh sebab itu adalah normal ketika kita mempertanyakan judul firman Tuhan siang ini kepada kita, macam apa iman saya saat ini? Bukan untuk menyerah, tapi untuk belajar dan makin dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara sekalian, dari sini saya akan langsung mengajak kita untuk merenungkan 3 hal yang penting tentang iman sejati yang kita bisa tarik dari kisah ini. 3 hal penting tentang iman sejati yang kita bisa tarik dari kisah yang terjadi di dalam Markus yang ke-9 ini. Saudara sekalian, yang pertama dari bagian ini, kita belajar bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang memiliki ketergantungan total kepada Tuhan. Nanti kalau saudara sempat di rumah, ini ada di dalam ayat 14-19. Dikisahkan saudara sekalian, waktu Tuhan Yesus dengan ketiga orang murid utamanya, siapa? Petrus, Yohanes, dan Yakobus, ya kan? Habis dari gunung menyaksikan Tuhan Yesus yang berubah tubuhnya menjadi tubuh kebangkitan dan berdialog dengan Musa dan Elia yang luar biasa, mereka akhirnya turun. Nah, ketika turun gunung itu, saudara sekalian, mereka melihat murid-murid yang lain itu sedang berdiskusi atau berdebat dengan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat. Apa masalahnya? Rupanya para murid Yesus ini, berarti 12 dikurangi 3 ya, 9 orang ya, yang lain itu ternyata gagal mengusir seorang anak laki-laki dari seorang bapak yang kerasukan setan. Manifestasinya itu seperti orang sakit apa? Epilepsi ya. Saudara, sakit itu bisa ditunggangi oleh iblis. Saya masih ingat waktu saya masih di asrama Sekolah Tinggi Teologi Bandung, di belakangnya Sekolah Trimulya kalau saudara orang Bandung ya. Itu ada salah satu teman mahasiswa seminari, saudara sekalian. Tiba-tiba dari tidur paginya di atas, kita pakai bangkit, jatuh berubuk, jatuh ke bawah. Kemudian mulutnya berbusa, kemudian begini, saudara. Kita itu ya, dosen dan para temannya itu mengira ini kerasukan setan. Wah, kita tengking dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berjam-jam gak sembuh-sembuh, gimana, apa kita kurang puasa ya? Kemudian saya lihat, kok dia ada pil warnanya ungu. Kemudian kita baru tahu, dia tidak kerasukan setan. Dia lupa minum pil epilepsinya itu, makanya itu epilepsi. Dikasih pil itu nggak usah ditengking, kemudian dia sembuh. Tapi di dalam kasus ini kemungkinan epilepsi yang ditunggangi memang oleh iblis. Kerasukan yang ekspresinya seperti orang epilepsi yang luar biasa dahsyatnya itu, saudara sekalian. Nah, para murid itu diminta untuk menyembuhkan, melakukan ritual penyembuhannya, tapi gagal. 9 orang gagal, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau saudara membaca Markus pasal yang ke-6,
ke-9 orang, ke-12 orang murid itu sebenarnya punya pengalaman mengusir setan, menyembuhkan orang sakit. Kalau saudara baca di dalam Markus yang ke-6 ayat 7-13, mereka pernah diutus oleh Tuhan Yesus berdua-dua untuk memberitakan Injil dan untuk melakukan pengusiran setan dan lain sebagainya yang oleh Tuhan Yesus itu direstui. Jadi mereka pernah mengalami menyembuhkan orang, mengusir setan sebelumnya. Kali ini mereka itu gagal. Saudara sekalian, kenapa? Seringkali orang Kristen memandang iman itu sebagai kesaktian. Iman itu seperti seorang yang berguru kepada seorang yang sakti, bukan syansu atau apa itu namanya, orang sakti yang lain yang kemudian dikasih ilmu kesaktiannya, sehingga kesaktian itu mengendap di dalam dirinya. 30% dikasihkan ke dia. Saudara, iman tidak seperti itu. Iman itu bukan Allah itu memberikan kepada kita, mengimpartasikan kepada kita itu kuantitas kekuasaan yang luar biasa yang kemudian bisa melekat selama-lamanya. Tidak. Ada banyak kisah nyata seorang hamba Tuhan yang dilabel sebagai apa? Ahli mengusir setan, ternyata gagal mengusir setan. Bahkan ada yang sampai itu diserang sama setannya, lari terbirit-birit. Di dalam pengalaman itu, saudara sekalian, karena apa? Karena dia meyakini bahwa ketika dia bisa menyembuhkan di masa yang lalu itu, dia memiliki satu kesaktian yang dalam bentuk iman itu. Tapi ternyata iman tidak bekerja semacam ini. Iman itu bukan deposit energi, saudara sekalian. Para murid bukan kurang kuasa, tapi para murid kehilangan ketergantungannya, saudara sekalian. Seorang penulis tafsiran Markus yang terkenal, William Lane, bisa ditampilkan. Dia mengatakan demikian. Para murid telah diberi otoritas atau wewenang, namun mereka justru mengandalkan karunia itu, bukan sang pemberinya. Jadi mereka lebih mengandalkan kuasa yang diberikan Yesus daripada Tuhan Yesusnya, sehingga ketergantungannya itu tidak lagi, relasi dengan Tuhan Yesus menjadi renggang. Kemudian seorang pakar lain, R.T. France, ya nggak perlu dihafal itunya, tetapi pandangannya, dia mengatakan kegagalan mereka itu tidak mencerminkan tidak adanya kuasa, tapi ketiadaan iman yang diwujudkan di dalam ketergantungan kepada Tuhan. Jadi saudara sekalian, siapapun kita bisa apa enggak menyembuhkan secara ajaib dan mengusir setan? Ada chance bisa apa enggak? Bisa. Karena itu adalah karunia Tuhan. Tuhan bisa pakai saudara. Dan kalau ada orang yang dipakai berkali-kali, bisa gagal apa enggak? Bisa. Kalau dia meyakini dia seperti dukun yang punya kesaktian, yang setiap kali dirapal bisa menyembuhkan orang. Iman tidak demikian. Kesembuhan di dalam kehidupan Kristen tidak demikian. Mujizat tidak demikian. Iman kita tergantung dari apa? Yang menjadi pusat iman itu, yaitu siapa? Tuhan Yesus. Kalau kita mengasumsikan imanku kuat, tetapi kita sudah lama tidak lagi memiliki relasi pribadi dengan Tuhan Yesus, sang sumber kekuatan, sumber kuasa itu, artinya kita sedang mengalami iman yang melemah. Dan kalau kemudian diperhadapkan untuk dipakai Tuhan, ya Tuhan tidak bisa memakai seseorang yang sudah jauh dari dia. Nah, inilah yang terjadi di dalam diri para murid itu. Inilah yang terjadi di dalam diri seorang, mungkin beberapa orang hamba Tuhan yang pernah saya dengar, dulunya dipakai luar biasa, tapi kemudian tidak lagi. Karena apa? Nah, karena dia kemudian mengandalkan kehebatannya. Karena dia kemudian dipakai Tuhan melakukan mujizat, mengusir setan di mana-mana, kemudian terima uang, mengkomersialkan itu. Padahal itu kan bukan kehebatan dia, itu adalah karunia daripada Roh Kudus yang oleh Tuhan diizinkan untuk dia lakukan. Supaya apa? Siapa yang dipermuliakan kalau kita dipakai demikian? Tuhan yang dipermuliakan. Jadi
saudara, setiap kita itu punya potensi untuk kita itu melakukan mujizat dan melakukan mengusir setan. Itu bukan sesuatu yang khusus, tapi tentunya kita harus memiliki satu iman di dalam kaitan apa? Selalu dekat dengan sang sumber iman itu. Kalau tidak, bergantung kepada Tuhan, iman kita akan lemah. Dan kalau iman kita lemah, ya kita tidak bisa melakukan sesuatu apa-apa yang bisa mempermuliakan nama Tuhan itu. Jadi ini yang pertama, saudara sekalian, yang kita bisa pelajari dari insiden murid-murid Tuhan Yesus gagal untuk menyembuhkan anak yang tidak selesai. Adalah karena apa? Berkaitan dengan ketergantungan total mereka kepada Tuhan. Karena iman sejati adalah ketergantungan total kepada Tuhan. Jadi karena itu saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan, hidup di dalam ketergantungan total dengan Tuhan, dengan membaca, dengan berdoa, dengan selalu di dalam fellowship of believer semacam ini, itu emas, sesuatu yang harus saudara sekalian. Banyak orang yang kemudian mengalami gesekan dengan sesama saudara seiman, kemudian menjauh kan? Saya nggak datang ke gereja aja, saya tetap kok sama Tuhan. Nggak bisa saudara sekalian, pasti imannya sedang melemah, karena dia sedang keluar dari apa yang Tuhan mau dia lakukan. Apa? Dalam persekutuan saudara seiman. Karena Ibrani 10, 24, 25 mengatakan apa? Jangan kamu menjauhkan diri dari persekutuan ibadah kita. Oh, saya masih baca Alkitab. Ya, kamu masih baca Alkitab, tapi kamu tidak tahu kamu sedang kering, karena ada aspek lain yang fundamental kamu abaikan, yaitu apa? Berjemaat, bersekutu dengan saudara seiman. Oh ya, saya sudah saat itu kok, saya sudah baca Alkitab kok, saya sudah ke gereja, ke persekutuan, Bible study. Iya, tapi nggak ikut pelayanan. Sama aja saudara sekalian. Karena itu hal-hal yang mempererat kita, makin memperdekat kita dengan Tuhan. Dan itulah yang membuat iman kita menjadi iman yang sejati, iman yang semakin kuat. Kemudian yang kedua dari bagian ini, kita belajar bahwa iman yang sejati itu adalah iman yang jujur. Pada masa kini ini banyak orang yang smart, banyak orang yang skillful, ya kan? Tapi ada seorang CEO yang mengeluh begini, ya, tidak kekurangan orang yang smart, tidak kekurangan orang yang bergelar tinggi, tidak kekurangan orang yang resourceful, yang skillful, tetapi yang kurang adalah orang yang berintegritas, orang yang jujur. Nah, iman yang sejati itu perlu kejujuran, saudara sekalian. Saudara sekalian, bapak yang membawa anak ini, saya pikir punya iman. Benar apa enggak? Kalau enggak punya iman, dia enggak mungkin akan membawa anaknya yang sudah bertahun-tahun sakit dan yang kebetulan ada di daerah itu. Itu satu opportunity, itu kesempatan emas. Karena Tuhan Yesus dan rombongannya tidak selalu di tempat itu, bukan, dia akan selalu keliling. Jadi begitu ada opportunity, dia selalu bawa anaknya yang sudah mungkin membebani hidupnya, membuat hidupnya itu menderita bertahun-tahun karena menjadi orang yang kerasukan setan. Kalau di Amerika kita mungkin tidak merasakan, karena orang Amerika itu simpati, kan? Orang Amerika itu melihat orang-orang yang cacat, orang-orang yang gila, orang-orang yang tidak waras itu nggak ada yang mengolok-olok, kan? Tapi kalau di Indonesia pada zaman saya tinggal itu pernah di kampung, ada tetangga itu yang anaknya itu agak sinting, saudara sekalian, ya, sakit jiwa. Wah, itu kasihan, saudara sekalian. Diolok-olok sama anak kecil, diolok-olok sama tetangganya, sehingga anak-anaknya yang lain itu dilarang untuk keluar bergaul dengan anak-anak kampung, karena selalu di semacam itu. Di Indonesia kayaknya biasa, ya. Saya dulu di Indonesia juga begitu. Oh, gemuk gitu. Di Amerika nggak pernah loh saya, karena saya bisa ngesul kalau ya. Jadi itu, saudara sekalian. Nah, bapak ini sudah punya iman. Dia datang dan dia mengalami satu realita bahwa anaknya ini nggak sembuh.
Makanya ketika sang guru datang turun gunung dan kemudian bertemu dengan dia kemudian membawa itu kepada Tuhan Yesus. Di dalam ayat 23 dikatakan, sebelumnya dikatakan, jika engkau bisa menyembuhkan anak ini. Dan Tuhan Yesus jawab di dalam ayat yang ke-23 itu ya, tadi itu. Yesus berkata, katamu jika engkau dapat. Jadi dia rupanya juga menyaksikan sang gurunya. Loh, kalau muridnya nggak dapat, apalagi gurunya ini setannya ini teramat hebat. Tapi Tuhan Yesus berkata, jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Nah, disitulah kemudian ayat 24 ini adalah ayat yang luar biasa, dicatat di dalam Alkitab. Ayat itu segera berteriak, saudara. Aku percaya, puji Tuhan. Aku percaya. Titik. Benar saudara sekalian? Enggak, aku percaya, tapi masih ada sambungannya itu. Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Saudara, inilah iman kita, saudara sekalian. Iman kita tidak pernah 100% absolut. Iman kita itu selalu dialiri dengan pertanyaan, dengan kegelisahan, iya kan? Dengan bisa apa enggak ini? Begitu. Manusiawi apa enggak? Manusiawi. Tuhan memahami itu. Bapak ini imannya adalah iman yang jujur. Aku percaya. Ya, kalau aku nggak percaya, aku nggak membawa anakku kepada murid-muridmu. Aku percaya, tapi dia kemudian menyadari di dalam keyakinannya itu ada kegundahan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, ada ketidakpercayaan. Kemudian dia jujur mengatakan, tolonglah aku yang tidak percaya ini. So, ini adalah satu pengakuan iman yang paling jujur di dalam Alkitab, dan kemudian mengalami berkat yang luar biasa. Penulis komentari yang lain, James Edwards, orangnya humble, orangnya smart, orangnya pandai menjelaskan. Dia dosen yang pandai menjelaskan. Kalau di sini itu ada banyak dosen yang pandai tapi nggak bisa menjelaskan, ya kan? Ada di beberapa universitas ada dosen yang hebat, brilian, tapi kalau ngajar murid-muridnya cuma melongo aja, saudara sekalian. Tapi James Edwards ini saya pernah ikut selama 4 hari 3 malam itu di dalam retreat hamba Tuhan itu. Oh, luar biasa. Nah, dia menulis, "This cry is not a failure of faith." Seruan ini bukanlah kegagalan iman, melainkan apa? Perwujudannya yang paling utuh. Iman yang jujur, iman yang kemudian berserah sepenuhnya kepada Yesus. Sangat penting untuk kita menyadari bahwa iman kita nggak sempurna, nggak apa-apa. Iman kita bukan iman yang lengkap, nggak apa-apa. Tapi iman kita harus iman yang jujur. Berhadapan dengan Tuhan, itu kalau tidak jujur, siapa yang rugi, saudara-saudara? Kita sendiri. Punya pergumulan, bawa kepada Tuhan, 100% dibuka. Jangan, oh nanti kalau saya ceritakan kepada Tuhan semua, kalau digosipin gimana? Wah, itu bukan Tuhan itu kalau gosipin, iya kan? Justru itu dia sumber pertolongan yang paling hebat, yang paling bisa dipercayai. Jadi iman kita harus bersandar kepada Dia, saudara sekalian. Ada seorang anak Tuhan kehilangan pekerjaannya secara tiba-tiba, dan bagi dia itu luar biasa stresnya, membuat hidupnya itu limbung. Dan dia berkata, dalam kehidupan yang sudah desperate itu, saya percaya Tuhan tetap memelihara. Saya tidak takut apa yang terjadi pada masa depan. Memang saya harus bergumul, tagihan-tagihan masih tetap datang. Iman saya memang melemah, tapi saya tidak mau meninggalkan pegangan saya kepada Tuhan. Saya mau tetap bersandar, saya mau tetap berharap kepada Dia. Saudara, inilah iman yang sejati itu. Inilah iman yang jujur itu. Dan saya lihat di dalam Alkitab tidak ada iman yang jujur itu.
menjadi iman yang tidak didengar oleh Tuhan. Iman yang jujur dalam arti adalah iman yang kemudian diberkati oleh Tuhan. Contoh yang paling gampang adalah Bapak ini, saudara sekalian. Dia tahu, dia punya iman, tapi imannya penuh dengan kelemahan. Tolonglah aku yang bukan tidak sebenarnya kurang beriman ini, saudara sekalian. Mazmur 62 ayat 9 mengatakan, percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai iman. Jadi kita dorong untuk tetap percaya kepada Tuhan, walaupun kita bergumul dengan kedagingan kita, dengan perasaan kita, dengan mood kita yang selalu menarik kita kepada pendulum yang lain, benar apa enggak? Tapi Mazmur mendorong kita, percayalah setiap waktu. Ibrani 10 ayat 22 mengatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas, benar. Tapi yang kedua, keyakinan iman yang teguh. Tuhan sudah mengingatkan itu. Jadi kejujuran iman kita adalah kejujuran di dalam satu keyakinan bahwa Tuhan mampu untuk memperkuat, untuk menumbuhkan iman saya, dan saya harus berusaha dengan mengandalkan Tuhan, tetap beriman kepada Dia. Saudara, jangan berpura-pura. Kalau imannya sedang lemah, menangislah kepada Tuhan. Bapak-bapak, jangan malu menangis di hadapan Tuhan. Kok iman saya melemah ya Tuhan? Tolonglah saya. Ketika kita melakukan itu, kita sudah melangkah ke arah yang benar. Karena apa? Kita mintanya kepada siapa? Kepada Tuhan. Tapi kalau tidak, diam, diempet, ditahan sendiri, itu artinya kita itu sedang menjauh dari Tuhan. Kita sedang mengatasi pergumulan krisis iman kita itu dengan kekuatan kita sendiri. Nah, kalau gagal jangan salahkan Tuhan, karena Tuhan itu membuka tangannya kan. Marilah kepadaku engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Lah kalau letih lesu dan berbeban berat, imannya tidak datang kepada Tuhan, jangan salahkan Tuhan. Tuhan terbuka 24/7. Ini penting sekali. Iman kita harus iman yang jujur, terbuka kepada Tuhan. Dia memberi akses kita 24/7. Dia mati menyerahkan hidupnya untuk kita. Dia naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa. Itu enggak nganggur, benar apa enggak? Alkitab mengatakan apa pekerjaan dia? Bukan ngitung uang, berdoa di hadapan Bapa. Doa untuk siapa? Dia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Buat apa? Dia berdoa untuk kita, anak-anaknya yang dikasihi Dia, yang mati untuk kita, saudara sekalian. Dan yang terakhir, yang ketiga, iman yang sejati itu adalah iman yang selalu dibarengi doa. Dalam ayat 29 Tuhan Yesus berkata, jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan doa. Oh, kalau begitu ada jenis lain yang bisa diusir tanpa doa. Bisa enggak? Enggak ada, saudara sekalian. Karena doa itu dikatakan nafas kehidupan iman orang Kristen. Sama seperti kita. Kalau kita bertahan tidak bernapas, apa yang terjadi? Oksigen tidak mengalir ke otak. Apa yang terjadi kalau beberapa menit aja oksigen tidak masuk ke otak? Mati, saudara sekalian ya. Mati, saudara sekalian. Sama. Jadi jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa, karena ini adalah kasus khusus. Tapi artinya apa? Doa itu harus menyertai kehidupan kita. Doa itu ekspresi iman. Doa itu pengakuan, aku ini tidak mampu, tapi engkau ini mampu. Aku ini tidak punya kekuatan absolut, tapi engkau punya, dan aku mau bersandar kepada engkau. Itu doa. Makanya kalau berdoa, jangan takut diolok-olok orang. Makanya kalau makan di kafetaria, di food court, berdoa, jangan malu. Karena itu merupakan ekspresi kita bergantung kepada Tuhan. William Lane tadi, dia mengatakan, prayer is the expression of radical dependence upon God. Doa itu ungkapan ketergantungan yang radikal kepada Allah.
Kemudian James Edward yang saya sangat admire itu, dia mengatakan kegagalan para murid pada dasarnya kegagalan berdoa, mengandalkan Tuhan, yang merupakan kegagalan untuk bergantung kepada Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu dialiri doa? Atau kehidupan kita adalah kehidupan yang selalu disibukkan dengan bisnis dan hal-hal yang lain? Saudara, doa yang setiap hari katanya ada orang yang 3 jam, itu boleh, bisa dilakukan. Tapi Tuhan bilang melalui Rasul Paulus, berdoalah senantiasa. Ada seorang encim-encim, dia ditanya, gimana kamu? Kamu kerja di gereja, bersih-bersih gereja, gimana kamu bisa berdoa? Loh, saya berdoa. Waktu saya buat teh untuk hamba-hamba Tuhan, untuk jemaat yang lagi Bridgestone atau Bible study di gereja, saya selalu berdoa, biarlah teh ini menjadi berkat bagi yang minum nanti. Waktu saya ngepel, saya berdoa kepada Tuhan untuk jemaat-jemaat yang sakit. Artinya saudara sekalian, dimanapun kita bisa berdoa. Dan kita perlu melatih. Ya, ada doa yang kita punya waktu doa. Habis baca Alkitab, kita doa setiap hari 5-10 menit, is okay. Tapi kita perlu melatih doa yang spontan. Jalan, saya membiasakan. Kalau saya setir mobil, saya selalu berdoa. Keluar rumah, saya berdoa. Masuk highway, saya berdoa. Keluar highway, saya berdoa, saudara sekalian. Ya, itu kan tergantung saya kepada Tuhan. Kalau begitu, nggak akan kecelakaan. Belum tentu. Saya ditobrak orang oleh hakim, diputar balik, saya katanya nubruk, terjadi kok, iya kan? Tapi Tuhan izinkan itu untuk maksud yang lain. Tapi artinya doa harus menyertai kehidupan kita. Kalau kehidupan kita itu sudah tidak lagi ada koneksi dengan doa, hati-hati, artinya saudara sedang mengandalkan diri sendiri, saudara sekalian ya. Nah, apakah doa masih menjadi prioritas atau jadi pelengkap bagi kita? Kita baru berdoa kalau mengalami desperate situation. Kita mau berdoa kalau minta diberkati saja. Atau doa itu menjadi hal yang selalu mewarnai kehidupan kita. Nah, kalau doa itu selalu mewarnai kehidupan kita, dalam krisis, dalam masalah, ketika masalah masih kecil, kita langsung datang kepada Tuhan. Ada orang Kristen yang membiarkan masalah sampai jadi yang besar, kemudian baru datang kepada Tuhan menangis-nangis. Ya, Tuhan bisa aja untuk menolong kita, tetapi kitalah yang kena impak dari masalah yang sudah menjadi besar itu, bukan begitu loh. Lebih baik ketika kita sedang mengalami sesuatu, langsung kita datang kepada Tuhan. Dan itu terjadi kalau kita memelihara kehidupan doa yang spontan, yang terus-menerus. Doa seperti nafas itu. Saudara sekalian, dari 3 poin yang telah kita bahas, kita bisa merangkum bahwa iman adalah sikap hati yang selalu bersandar kepada pribadi yang memiliki sumber segala sesuatu berkat dan kekuatan itu, yaitu Tuhan, yaitu Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tetap datang kepadanya dalam kelemahan dan keraguan, serta dengan keterbukaan mengekspresikannya dalam ketergantungan kepada Dia dengan doa yang terus-menerus. Pertanyaan kepada saudara dan saya, macam apa iman kita? Iman yang bergantung kepada hasil, hanya datang saat butuh, iman yang pragmatis, oportunis, iman yang bergantung kepada pengalaman lama. Dulu saya pernah disembuhkan Tuhan, sekarang pun juga pasti belum tentu. Atau iman yang selalu bergantung kepada Yesus, walaupun lemah tetap datang kepada Yesus. Saudara, doa saya biarlah pengalaman iman dari Bapa ini yang memberkati dia. Saya percaya ketika dia melihat dengan mata saya sendiri bahwa anaknya yang sudah dibawa kemana-mana itu tidak pernah bisa tersembuhkan dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus, saya tanya, apakah dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Saya percaya, tidak disebut di dalam Alkitab, tetapi saudara tahu pada waktu kebangkitan, pada waktu Pentakosta itu ada banyak orang-orang yang tidak disebut tapi ternyata sudah percaya kepada Tuhan Yesus.
Saya percaya orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus adalah orang-orang yang percaya dan mengikuti Tuhan Yesus. Ada satu lagu sebagai bagian terakhir, mungkin kita sudah pernah nyanyikan, walaupun gunung tidak berpindah. Itu pengarangnya Yesua Abraham. Chorusnya mengatakan, walaupun gunung tidak berpindah, aku tetap percaya kau punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah kelam, tak mengapa asal kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan yang setia. Cari di YouTube, didengar, direnungkan. Kalau menangis nggak masalah, artinya saudara tersentuh oleh lagu yang diinspirasi oleh firman Tuhan itu. Kiranya renungan firman ini menjadi berkat bagi jemaat dan kita semua. Mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mengakui iman kami labil, iman kami lemah, iman kami tidak sempurna. Iman kami bisa berfluktuasi, iman kami bisa mengalami pasang surut. Tetapi Engkau adalah sang sumber kuasa, sumber iman, di mana kami harus selalu berpaut, di mana kami harus selalu hidup di dalam ketergantungan dan relasi yang dekat. Hanya dengan demikian maka iman kami menjadi iman yang efektif, iman yang semakin berkokoh, iman yang memberkati kami dan orang lain. Tuhan berkati jemaat-Mu di tempat ini. Setelah mendengarkan firman ini, biarlah iman mereka menjadi iman sejati yang boleh makin dekat dengan Engkau, mengandalkan Engkau, menyeru kepada Engkau, bertumbuh di dalam firman-Mu, jujur, dan akhirnya memberkati kami dan orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih. Terima kasih Pak Robi untuk firman yang disampaikan untuk hari ini. Kiranya firman yang disampaikan dapat berbicara pada kami masing-masing. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang dengan kerendahan hati di hadapan-Mu, mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini melalui hamba-Mu Pak Robi tentang macam apa iman kami. Tuhan, kami belajar bahwa iman bukan besar atau kecil, tetapi kepada siapa kami percaya. Seperti ada dalam Markus 9 ayat 24, kami juga berkata, Tuhan, kami percaya, tolonglah ketidakpercayaan kami. Bapak, kami serahkan setiap pergumulan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk kesehatan Tante Juliana, Tante Olga, Tante Lan, Ci Airin, dan Liani. Tuhan jamah dan pulihkan mereka, berikan kekuatan, kesehatan, dan damai sejahtera dalam tubuh dan hati mereka. Kami saat ini juga berdoa untuk John yang sedang dirawat di rumah sakit. Tuhan, Engkau adalah sumber kesembuhan. Jamah dia, kuatkan tubuhnya dan berikan pengharapan bagi dia dan keluarga. Kami berdoa untuk para senior kami, Tante Riana, Pak Sugianto, Tim Udon, Kokehin dan Yusuf. Tuhan, berkati mereka dengan kesehatan, kekuatan, dan sukacita. Biar hidup mereka terus menjadi berkat dan teladan. Kami juga bersyukur dan serahkan acara anniversary Maranatha yang ke-11 minggu depan. Tuhan yang memimpin setiap persiapan, setiap pelayan, dan setiap hati yang hadir. Biar acara ini menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang sedang membutuhkan izin tinggal di Amerika. Tuhan, buka jalan untuk setiap yang tertutup. Berikan kemurahan dan pertolongan-Mu.
Lindungi mereka dari kekhawatiran dan kuatkan iman mereka untuk tetap percaya kepadamu. Bapa, ajar kami untuk memiliki iman yang tetap melekat kepadamu, imam yang tidak goyah oleh keadaan, imam yang percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Semuanya dapat berkat dari berkat Tuhan. ibadah hari ini. Bahkan kami mengucap syukur juga Tuhan buat kehidupan kami yang Engkau sudah berikan buat kami. Engkau anugerahkan nafas hidup kami baru setiap hari. Kami membawa persembahan ini Tuhan kepadamu. Biar kiranya Engkau menerima persembahan kami Tuhan sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu. Tuhan, terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan berikan buat hidup kami. Biarlah persembahan ini juga Tuhan boleh dipakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat Tuhan para pelayan Tuhan di tempat ini untuk mengelola persembahan ini. Terima kasih Tuhan, berkati tangan-tangan yang sudah memberi, dan Engkau juga Tuhan memberkati tangan-tangan yang belum sempat memberi pada hari ini. Engkau Tuhan mempunyai berkat tersendiri untuk kami masing-masing. Terima kasih Bapa, inilah persembahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai semuanya. Masih Pak Robi atas firman-Nya. Memang kadang kita sombong ya, kadang kita merasa pintar atau sukses, lalu kita tidak beriman bergantung pada Tuhan, tapi mengandalkan iman diri sendiri gitu kan ya. Yes. Gak ada yang baru kecuali Tante Las, sudah lama gak ketemu, welcome. Hari ini dia pengen ke gereja, gak tahu kenapa. Minggu depan boleh terus ke gereja bersama bersekutu tadi sesuai firman Tuhan. Lalu minggu depan ada hari Pantekosta dan juga anniversary. Jadi acaranya di sini kemungkinan di sini bisa 40-50 orang, lalu di hall bisa 10 orang, di atas juga ada ruang ya, pakai TV bisa saya putar. Nanti kalau yang bisa jalan kita lihat di atas. Jadi boleh ajak saudara-saudara atau teman-temannya yang jarang ke gereja supaya boleh beribadah bersama kita, dan juga ada beberapa door prize juga. Jadi itu, lalu minggu depan itu firman-Nya akan disampaikan oleh Pastor Musiko. Dan juga ada apa lagi? Oh, hari Rabu ada Bible Study.
bersama Pastor David Stendi. Jadi seperti biasa Zoom jam 8, jam 7 di Reseda ada dinner dulu. Ada lagi? Ini nggak ada? Oke. Sampai bertemu minggu depan dan kita tutup. Seperti lagu ini yang siap menyambut Maranatha Tuhan Yesus datang, artinya tetap memelihara mata relasi kita dengan Tuhan Yesus. Iman saudara akan tetap bertumbuh kuat dan bisa dipakai Tuhan. Puji Tuhan. Dan kini saudara sekalian, masuklah ke dalam dunia nyata ketika saudara meninggalkan tempat ini yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. Tetapi jangan takut, karena Tuhan Yesus Kristus yang sudah naik ke surga, yang satu hari kita nantikan akan datang kembali menjemput kita pada kedatangan yang kedua Maranatha itu, akan mengangkat kita. Dan kini angkatlah hati kita, terimalah berkat-Nya, dan jalani minggu yang akan datang sebagai umat pemenang. Kiranya kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus yang peringatan kenaikannya baru kita peringati, dan kiranya kasih Allah Bapa, kasih agape yang sempurna, dan kiranya kekuatan, hikmat Roh Kudus Allah Tritunggal menyertai kita saat ini di sini, dimanapun kita berada, sampai selama-lamanya, sampai Dia datang kembali untuk yang kedua kalinya menjemput kita. Maranatha, di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin.